Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mahasiswa hibrid semua, selamat berjumpa kembali dengan frekuensi yang sama seperti frekuensi minggu-minggu kemarin, yaitu frekuensi silaturahim. Nah, dengan silaturahim ini mudah-mudahan kita dipanjangkan usianya yang berkah, diluaskan rezekinya yang berkah, juga dimudahkan seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk urusan kita di dalam menuntut ilmu. Amin amin ya rabbal alamin. Mahasiswa hibrid semua, minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang teori pembelajaran modern, yaitu teori kognitif, teori konstruktif, teori behavioristik, dan teori humanistik. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sedikit tentang teori pemrosesan informasi dan perkembangan moral. Pengertian teori belajar pemrosesan informasi. Menurut Gardner itu bahwa belajar adalah proses memperoleh informasi. Kita ini belajar itu adalah sebuah proses memperoleh informasi. Selain memperoleh, kita juga mengolah informasi. Selain memperoleh informasi dan mengolah informasi, kita menyimpan informasi serta mengingat kembali informasi yang dikontrol oleh otak kita. Proses informasi adalah kegiatan menerima informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasinya ketika kita akan gunakan. Itu menurut teori dari Gardner. Kita itu mempunyai kegiatan menerima informasi, mengolah informasi, menyimpan informasi, dan memanggil kembali informasi itu untuk kita. Menurut Gardner itu, pemrosesan informasi terdiri dari 4 fase. Yang pertama itu receiving the stimulus situation. Yang pertama itu yaitu fase ketika seseorang memperhatikan stimulus tertentu, kemudian menangkap artinya dan memahami stimulus tersebut untuk ditafsirkan sendiri dengan berbagai cara. Yang kedua, stage of acquisition, yaitu fase di mana seseorang membentuk asosiasi antar informasi baru dan informasi lama. Ya, akuisisi ini membentuk asosiasi dari informasi lama dan informasi baru. Ya, asosiasikan. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga adalah storage, yaitu fase retensi atau penyimpanan gitu ya. Retensi itu adalah penyimpanan informasi baik di dalam memori yang jangka pendek maupun memori jangka panjang. Baru yang terakhir yaitu ada retrieval, yaitu fase mengingat kembali atau mengingat kembali informasi yang ada di dalam memori. Menurut si Gardner juga, ini ada 8 fase proses pembelajaran dalam pemrosesan informasi. Yang pertama itu kita harus mempunyai motivasi. Tentunya kita sebagai pembelajar harus mempunyai motivasi. Kemudian harus mempunyai pemahaman, yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari pembelajaran. Nah, pemahaman ini didapat melalui perhatian. Kemudian yang ketiga itu pemerolehan. Apa kita sudah dapat belum, yaitu individu memberikan makna atau mempersepsikan segala informasi yang sampai pada dirinya sehingga terjadi proses penyimpanan di dalam memori peserta didik. Kemudian ada proses penahanan, ada proses ingatan kembali, ada proses generalisasi, jadi ada proses perlakuan, dan yang terakhir proses umpan balik, yaitu individu memperoleh feedback dari perilaku yang telah dilakukan. Nah, itu teori James itu sangat panjang terjadinya emosi itu ya. Emosi menurut si Merriam Webster itu sangat simpel. Ada peristiwa maka akan mengakibatkan gejala fisik, maka akan mengakibatkan emosi. Berbeda dengan teori Lazarus. Ada peristiwa dulu, kemudian peristiwanya itu sama seseorang itu dipikirkan, kemudian ada emosi dan menimbulkan gejala fisik. Hampir sama dengan Merriam Webster, tapi di
ini dari peristiwa, tidak ada proses pemikiran. Istilah harus itu ada dari peristiwa itu dipikirkan dulu sehingga terjadi emosi dan menimbulkan gejala fisik. Kemudian ada teori dari Schaefer Singer, sama pertamanya itu ada peristiwa, kemudian ada menimbulkan dari peristiwa yang menimbulkan gejala fisik, alasan dan emosi, hampir sama dengan yang pertama tadi. Kemudian ada teori umpan balik. Ini ada peristiwa, kemudian ada perubahan wajah seperti yang pertama itu. Kalau kalian ketemu pacar itu, peristiwa perubahan fisiknya itu ada perubahan wajah merona. Kemudian di sini tidak ada penafsiran, tapi langsung terjadi emosi. Gitu. Itu beberapa teori tentang emosi yang ada di dunia pendidikan. Lalu ada jenis-jenis emosi. Emosi manusia itu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok. Yang pertama emosi primer dan yang kedua emosi sekunder. Emosi primer itu adalah emosi utama yang dapat menimbulkan emosi sekunder. Emosi primer muncul begitu manusia dilahirkan. Emosi primer antara lain gembira, sedih, marah, dan takut. Gembira, sedih, dan takut itu adalah emosi primer. Emosi sekunder itu emosi yang timbul sebagai gabungan dari emosi-emosi primer dan bersifat lebih kompleks. Emosi sekunder berasal dari kesadaran dan evaluasi diri. Emosi sekunder antara lain malu, iri hati, dengki, ujub, kagum, takjub, dan cinta. Itu adalah jenis-jenis emosi. Lalu kita ada pengertian teman sebaya. Apa itu teman sebaya? Menurut si Rutloff itu mengartikan bahwa teman sebaya sebagai anak yang memiliki usia dan taraf perkembangan yang sama. Itu teman sebaya. Yang maksud dengan teman sebaya menurut Rutloff itu ada anak yang memiliki usia dan taraf perkembangannya itu sama. Teman sebaya merupakan interaksi pada anak-anak dengan tingkat usia yang sama serta mempunyai tingkat keakraban yang relatif tinggi di antara kelompoknya. Dengan tingkat keakraban yang relatif tinggi itu disebut dengan teman sebaya. Peranan teman sebaya. Menurut Santrop, peranan teman sebaya dalam proses perkembangan sosial anak antara lain sebagai sahabat, sebagai stimulasi, sebagai sumber dukungan fisik, sumber dukungan ego, fungsi perbandingan sosial, dan fungsi kasih sayang. Itu menurut si Santrop. Berbeda dengan menurut Yusuf, peran teman sebaya juga dikumur, yaitu memberikan kesempatan berinteraksi dengan orang lain, mengontrol perilaku sosial, mengembangkan keterampilan dan minat sesuai dengan usianya, dan saling bertukar pikiran dan masalah. Itu di antara teman sebaya itu seperti itu. Jadi kita pada mahasiswa dengan mahasiswa semester 3 ini ya sering bertukar pikiran dan bertukar masalah. Itu sering terjadi di antara teman sebaya. Teman sebaya itu yang mempunyai mempunyai usia dan perkembangan emosi yang hampir sama. Pengaruh dari teman sebaya. Pergaulan teman sebaya dapat mempengaruhi positif, memberikan manfaat, dan negatif pengaruh buruk. Dampak positif dan negatif teman sebaya dijabarkan oleh Desmita tahun 2009. Ada dampak positifnya. Yang pertama, teman sebaya bisa mengontrol impuls-impuls agresif. Yang kedua itu bisa memperoleh dorongan emosional dan sosial dari teman sebaya untuk menjadi lebih independen. Yang ketiga itu teman sebaya bisa meningkatkan keterampilan sosial, mengembangkan kemampuan penalaran, dan belajar mengekspresikan perasaan dengan cara yang baik. Yang keempat itu teman sebaya bisa mengembangkan sikap terhadap seksualitas dan perilaku jenis kelamin. Dan yang terakhir, dampak positifnya itu teman sebaya bisa meningkatkan harga diri. Yaitu ada dampak positifnya, ada juga dampak negatifnya.
dampak negatifnya, anak yang ditolaknya teman sebaya itu bisa, anak yang ditolaknya itu atau diabaikan oleh teman sebayanya akan muncul perasaan kesepian dan permusuhan apabila ditolak. Kemudian dampak negatif yang kedua, teman sebaya bisa membuat budaya dari teman sebaya bisa jadi merupakan suatu bentuk kejahatan yang merusak nilai dan kontrol orang tua. Kemudian dampak negatif yang berikutnya itu teman sebaya dapat mengenalkan anak kepada hal-hal yang menyimpang. Sering terjadi di lingkungan kita masing-masing, anak-anak sebaya itu bisa mengenalkan kepada hal-hal yang menyimpang, ya, yang menyimpang itu misalnya rokok, terus apa namanya, penyimpangan seksual, karena anak-anak sekarang itu mempunyai rasa keinginan tahunya yang sangat tinggi gitu. Itu juga dampak negatif dari teman sebaya. Jenis-jenis teman sebaya itu yang pertama kawan, kemudian teman bermain dan sahabat. Gitu ya. Status teman sebaya menurut si Haser pada tulisan Santrok 2011 itu membedakan status teman sebaya itu. Jadi yang pertama anak-anak populer, anak-anak biasa, anak-anak terabaikan, anak-anak yang ditolak, anak-anak kontroversial. Ini status dari teman sebaya, itu ada 5 status ya. Nah, yang terakhir kita akan bahas tentang teori perkembangan moral. Menurut perkembangan moral itu apa? Teori psikoanalisis yang ditokohi oleh Sigmund Freud. Menurut dia itu kepribadian manusia memiliki 3 struktur, ide, ego, dan superego. Ide merupakan struktur kepribadian yang terdiri dari naluri atau insting. Ego itu berurusan dengan tuntunan realitas, ketentuan benar dan salah diputuskan. Superego sebagai struktur kepribadian terkait moral. Nah, menurut si Freud ini, moralitas muncul antara usia 3 dan 6 tahun. Periode ini dikenal dengan periode munculnya konflik Oedipus dan Elektra. Teori-teori perkembangan moral yang lain kita bisa cari lebih dalam lagi. Freud ini meyakinkan moralitas muncul sebagai resolusi dari konflik Oedipus dan Elektra. Ketakutan hukuman dan kehilangan cinta orang tua mendorong anak-anak untuk membentuk superego. Menurut Freud, superego berfungsi sebagai pemelihara perilaku tanpa terikat dengan ganjaran dan hukuman. Ya, terjadi pada anak-anak dewasa ini. Mereka itu mau terlepas dari atau tidak mau terikat dengan ganjaran dan hukuman, mau apa namanya itu hidup bebas gitu ya, karena itu dia makanya anak-anak itu selalu membentuk super ego, jadi egonya itu terlalu super sehingga mereka cenderung ingin bebas dan cenderung tidak mau terikat dengan ganjaran dan hukuman. Menurut Cepi, dengan mengutip Hilder itu menyatakan bahwa perkembangan moral pada anak-anak tidak selalu berkaitan dengan penolakan anak terhadap dorongan-dorongan dasar seperti yang ditemukan Freud, akan tetapi berkaitan dengan penolakan yang bersangkutan terhadap nilai-nilai dengan memprediksi konsekuensi. Ini mungkin pendapat yang agak lain dengan Freud, bahwa kata si Cepi itu bahwa anak-anak itu tidak selalu berkaitan dengan penolakan gitu ya, tapi berkaitan dengan penolakan itu yang bersangkutan terhadap nilai-nilai. Jadi anak-anak itu sekarang cenderung nilai-nilainya itu kemudian diprediksikan dengan konsekuensi, apa konsekuensi yang akan mereka terima apabila mereka
melakukan penolakan-penolakan tadi. Perkembangan moral menurut teori kognitif, yaitu si Jean Piaget. Seperti ini, penelitian Piaget membagi dua tahap perkembangan moral pada manusia. Tahap pertama disebut heteronomous morality, itu terjadi pada usia 7-8 tahun. Tahap kedua disebut autonomous morality, terjadi pada usia 7 sampai dengan 10 tahun. Berbeda dengan si Laurent Faber. Laurent itu percaya bahwa ada 3 tingkat perkembangan moral yang masing-masing ditandai 2 tahap. Yaitu yang pertama prakonvensional, konvensional, dan pasca konvensional. Kemudian kita ada teori belajar sosial. Yang terkenal adalah Albert Bandura. Bandura mengungkapkan teori belajar sosial, yaitu belajar menurut teorinya adalah pembelajaran lewat tokoh. Ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran proses pembelajaran modeling. Memperhatikan attention, ingatan, retention, reproduksi, dan motivasi. Pengembangan moral siswa semua, mudah-mudahan kalian bisa mengerti apa yang Bapak paparkan tadi. Dan untuk minggu depan kalian tidak perlu membuat video presentasi, tetapi kita mengadakan crowd test. Demikian, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pertemuan yang bernilai. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.